Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang dalam dunia hubungan internasional dengan segala teori-teori yang tak ada habisnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Dinda Rifani. Di sini saya akan membahas salah satu teori kritis dalam hubungan internasional, yaitu Green Politics Theory atau teori politik hijau. Adapun subpembahasan teori politik hijau atau Green Politics Theory adalah sebagai berikut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa itu teori politik hijau? Teman-teman mungkin bertanya, apa sih politik hijau itu? Jadi, Green Political Theory adalah teori kritis dalam HI yang baru dikukuhkan pada tahun 1990-an, di mana Al Gore sebagai wakil presiden Amerika Serikat mengumumkan kekhawatirannya mengenai global warming. Klaimnya membuka paradigma baru, menantang paradigma konflik antar peradaban yang tertulis dalam buku karya Samuel P. Huntington yang baru saja terbit pada saat itu. Melalui politik hijau, global warming tidak lagi menjadi musuh suatu peradaban, namun telah menjadi musuh kita bersama, musuh semua peradaban di muka bumi yang dapat memusnahkan manusia. Karena itu, dibutuhkanlah kerjasama antar bangsa atau peradaban yang menjadikan green politics sebagai teori dalam hubungan internasional. Berbeda dengan teori utama HI, teori ini menganggap isu lingkungan sebagai pusat kajian hubungan internasional. Menurut teori hijau, teori-teori utama seperti neorealisme dan neoliberalisme gagal memahami masalah lingkungan melalui kerangka analisis rasionalis dan berpusat pada negara. Teori ini mengidentifikasi dirinya dengan post-positivisme yang muncul dari apa yang disebut sebagai debat ketiga atau keempat dalam hubungan internasional. Teori ini dapat dibagi menjadi sayap berorientasi ekonomi politik internasional dan sayap kosmopolitan. Lalu selanjutnya, ada 4 nilai dasar yang ditekankan oleh Green Politics. Adapun 4 nilai dasar tersebut yaitu Green Ecologism, non-kekerasan, keadilan sosial, dan demokrasi berbasis grassroots atau demokrasi akar rumput. Green Ecologism memberikan prioritas pada lingkungan. Non-kekerasan menganjurkan pendekatan damai, keadilan sosial menekankan kesetaraan, dan demokrasi berbasis grassroots memastikan hak politik yang sama untuk semua. Lalu, pembahasan yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Green Politics Theory. Pemikiran ini sebenarnya sudah muncul pada tahun 1960-an, lalu mendapatkan perhatian pada tahun 1970-an dengan konferensi internasional pertama tentang masalah manusia dan lingkungan di Stockholm pada tahun 1972. Partai politik hijau juga pertama didirikan di Selandia Baru pada tahun 1973. Lalu pada tahun 1980-an, pemikir seperti Vandana Shiva dan Wolfgang Sachs berkontribusi pada pengembangan literatur politik hijau. Hingga akhir abad ke-20, teori ini telah mengukuhkan dirinya dalam disiplin HI, dan dari tahun 1990-an hingga sekarang, berbagai perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris telah menekankan pelindungan lingkungan. Nah, dalam Green Theory, terdapat beberapa tokoh pemikir yang menjadi pencetus dan mengutarakan pemikirannya pada akhir abad ke-20. Yang pertama yaitu Andrew Dobson. Dalam bukunya Green Political Thought, ia mencetuskan bahwa environmentalism tidak sama dengan green politics dan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen yang berlangsung selama 2 abad terakhir ini merupakan penyebab utama krisis lingkungan. Tokoh selanjutnya yaitu Robert E. Godin. Dalam bukunya Green Political Theory, Godin mencetuskan etika desentralisasi dan peran agensi sentral dalam kerjasama global. Ia juga menyampaikan bahwa nilai teori hijau berada pada inti politik hijau. Tokoh yang selanjutnya yaitu Robin Eckersley. Ia merupakan pencetus ekosentrisme, yaitu sebuah penolakan kepada pandangan antroposentris yang hanya menempatkan nilai moral atas manusia menuju sebuah pandangan yang juga menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cabang-cabang politik hijau. Green Politics dibagi menjadi 2 cabang, yaitu Green Politics secara normatif dan Green Politics dalam IPE atau International Politics Economy.
Di cabang normatif, green politics lebih berfokus pada keadilan, hak asasi, demokrasi, kewarganegaraan, negara, dan lingkungan itu sendiri. Sementara di cabang politik ekonomi, lebih kepada pengertian hubungan antara negara, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian pembahasan yang tak kalah penting yaitu perbedaan green politics dan environmentalisme. Istilah politik hijau dan environmentalisme sering dicampur adukan, padahal kedua istilah ini memiliki perspektif yang berbeda dan dasar yang berbeda. Pertama-tama, mari kita bahas green politics atau politik hijau. Jika kita berbicara tentang green politics, orang-orang yang percaya pada green politics itu mengatakan bahwa struktur atau ide-ide negara atau lembaga adalah penyebab krisis lingkungan. Mereka menuduh bahwa aktor seperti negara, PBB, atau organisasi pemerintah sebagai pelaku utama yang menciptakan krisis lingkungan. Mereka skeptis terhadap negara-negara dan dunia politik struktural untuk menanggapi krisis lingkungan, karena mereka berpendapat bahwa negara atau lembaga internasional selalu memiliki agenda untuk meningkatkan ekonomi daripada lingkungan. Oleh karena itu, mereka tidak memberikan dukungan positif terhadap upaya negara atau lembaga internasional untuk menyelesaikan masalah krisis lingkungan. Mereka memfokuskan pada kebutuhan transformasi skala global. Mereka ingin memberikan revolusi atau perubahan besar-besaran pada gerakan yang lebih penting daripada environmentalisme. Sementara itu, environmentalisme percaya bahwa satu-satunya aktor yang dapat menyelesaikan masalah atau krisis lingkungan adalah struktur atau negara. Karena negara atau lembaga memiliki kekuatan dan kebijakan lebih untuk menciptakan kebijakan yang dapat menyelesaikan krisis lingkungan. Ide ini lebih sesuai untuk institusi liberal. Selain itu, mereka fokus pada munculnya rejim internasional dan pembangunan berkelanjutan. Itulah mengapa mereka mengakui ide Millennium Development Goals dan saat ini SDGs, orientasi mereka lebih pada pemecahan masalah daripada revolusi. Jadi, perbedaan mendasar antara green politics dan environmentalisme adalah pendekatan green politics merupakan teori kritis yang lebih radikal dan menginginkan transformasi global. Sementara environmentalisme lebih cenderung pada orientasi pemecahan masalah dan bekerja sama dengan struktur atau lembaga yang sudah ada. Terakhir, kita akan membahas bagian terpenting dari politik hijau, yaitu asumsi dasarnya. Dasar-dasar teori politik hijau dapat dibagi menjadi 3 asumsi utama, yaitu anti-antroposentrisme, pembatasan pertumbuhan, dan desentralisasi. Teori politik hijau menentang gagasan antroposentrisme yang meletakkan bahwa manusia sebagai prioritas tertinggi dalam rantai makanan. Mereka percaya bahwa pandangan ini mengakibatkan eksploitasi lingkungan, di mana segala sesuatu di sekitar manusia dianggap dapat dieksploitasi demi keuntungan manusia. Sebagai alternatif, teori politik hijau mengusulkan ekosentrisme, di mana manusia tidak lagi dianggap sebagai yang paling penting, melainkan sebagai bagian dari rantai makanan yang perlu menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Pada asumsi pembatasan pertumbuhan, konsep ini menjadi salah satu ide paling ekstrim dari teori politik hijau. Mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan populasi yang terus-menerus akan mengakibatkan degradasi lingkungan. Mereka mengingatkan bahwa jika pertumbuhan ini tidak dibatasi, maka akan terjadi peningkatan kapasitas bawaan, kapasitas produktif, dan kapasitas penyerapan lingkungan. Teknologi menurut mereka tidak akan dapat sepenuhnya mengatasi masalah ini, dan krisis lingkungan akan terjadi pada suatu saat. Yang selanjutnya yaitu desentralisasi kekuasaan. Teori politik hijau skeptis terhadap peran negara dalam menyelesaikan krisis lingkungan. Sebaliknya, mereka mempromosikan desentralisasi di mana masyarakat lokal didorong untuk terlibat secara aktif dalam perlindungan lingkungan. Mereka percaya bahwa komunitas lokal itu lebih efisien dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk melindungi sumber daya alam mereka. Melalui desentralisasi, teori ini berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal. Contohnya seperti suku Dayak di Kalimantan atau suku di Papua untuk melibatkan mereka dalam pelestarian lingkungan seperti hutan dan sumber air. Dari materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa politik hijau menekankan kalau lingkungan adalah bagian integral dari kehidupan kita dan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang sekunder.
Ini memperkenalkan pendekatan politik baru yang memberikan prioritas pada isu lingkungan dalam kebijakan publik. Dengan asumsi-asumsi yang ada, teori politik hijau berusaha untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan, di mana manusia bertanggung jawab atas pelestarian dan keberlanjutan alam. Demikianlah pembahasan materi teori politik hijau. Jika ada kesalahan dan kesilapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.